Kenapa dia bisa mendapat tip 3 kali lipat? Daya persuasi senyuman atau smile effect. Kita baru pertama bertemu, tapi saya bisa percaya kepada Anda. Entah kenapa, suka saja. Aku tidak punya perasaan apa-apa terhadapnya. Ada orang yang mampu menunjukkan daya tarik dan memikat orang lain, bahkan sebelum mengobrol sepatah kata apapun. Dan ada pula yang tidak bisa. Apa bedanya? Dari mana datangnya daya tarik yang menawan orang lain dalam hitungan detik? Senyuman. Wajah yang tersenyum cerah lebih efektif daripada ucapan yang berbaris-baris. Senyum yang indah tidak hanya membuat wajah terlihat cantik, tetapi juga memberikan kesan pertama yang baik pada lawan bicara Anda. Bukankah itu sudah umum? Mungkin ada yang bertanya demikian. Umum, tetapi tidak umum. Banyak orang yang mendengar ini, tetapi jarang orang yang benar-benar menyadari dan mempraktikannya. Saya sering bertemu banyak orang dari berbagai bidang. Biasanya, saya bertemu tanpa tahu siapa mereka. Dan banyak juga yang meninggalkan kursi dengan cepat karena dikejar waktu. Jadi, saya selalu ingat untuk tersenyum. Mari tunjukkan senyum setulus mungkin kepada orang yang mengenalku. Mari cerahkan hatinya dengan senyuman itu. Saat mengajar, pada dasarnya Anda harus menyiapkan materi dengan sepenuh hati dan menyampaikannya dengan cara yang menarik dan penuh semangat. Namun, itu saja tidak cukup, butuh lebih daripada itu. Senyum adalah kunci untuk membuat para siswa merasa senang dan memberikan penilaian yang baik setelah kelas berakhir. Saya juga berusaha untuk tetap tersenyum saat sedang mengajar. Suasana perkuliahan menjadi lebih baik dan saya pun bisa menyampaikan materi dengan lebih lancar sehingga reaksi para siswa juga tidak buruk. Waktunya menilai presentasi mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa menyiapkan materi dengan baik dan lancar dalam memaparkannya. Namun, ada yang kurang dalam penyampaian mereka. Sebagian besar berwajah kaku. Tentu saja itu karena mereka gugup, tetapi juga lebih karena mereka tidak pernah berlatih untuk tersenyum. Di antara mereka, ada seorang mahasiswi yang terlihat sangat mencolok. Ia sudah berbeda sejak kemunculannya. Ia naik ke atas panggung dengan tersenyum cerah. Para penguji yang melihatnya pun ikut tersenyum, seolah-olah mereka telah tertular. Isi paparannya pun berbobot dan pemaparannya berlangsung lancar. Akhirnya, dialah yang mendapatkan juara pertama, hasil yang sudah bisa ditebak. Sesungguhnya, senyum memiliki daya tarik yang kuat terhadap orang lain. Ini karena efek senyuman. Menurut staf peneliti Profesor Aquinas dari University of Colorado, senyum dapat meningkatkan daya persuasi ucapan. Para peneliti menunjukkan cuplikan video orang yang merayu dengan senyum manis dan video orang yang merayu dengan ekspresi tegang kepada para mahasiswa. Para mahasiswa bereaksi seperti ini terhadap orang yang merayu dengan senyum manis. Orang ini lebih meyakinkan. Ucapan orang ini bisa dipercaya. Percobaan yang dilakukan oleh TKL dan Lookout JS menunjukkan hal ini dengan baik. Mereka melihat efek senyuman pada pelanggan yang memesan minuman di bar. Para staf diminta untuk tersenyum saat menyajikan minuman kepada pelanggan. Satu kelompok tersenyum tipis dan kelompok lain tersenyum cerah hingga memperlihatkan gigi. Tidak ada interaksi lainnya. Bagaimana tanggapan pelanggan? Mereka mengukurnya dari jumlah tip yang diberikan setelah sang pelanggan pergi dan hasilnya signifikan. Karyawan yang tersenyum cerah menerima tip 3 kali lebih daripada karyawan lainnya. Ketika Anda ingin meminta tolong kepada seseorang, pasanglah mimik muka serius dan cobalah untuk tersenyum. Bukan berarti Anda harus tersenyum setiap saat.
Meskipun senyum adalah alat untuk menarik orang lain, tetap harus digunakan dengan melihat tempat dan waktu. Bayangkan seseorang terus-menerus tersenyum cerah di rumah duka. Sama sekali tidak menyenangkan, bukan? Senyum harus tulus, tetapi diperlukan juga teknik untuk mengekspresikannya dengan baik. Anda bisa menggunakan trik para pramugari untuk membentuk senyum yang membuat Anda terlihat cantik dan menarik. Tips menciptakan senyum indah ala pramugari. 1. Menggerakkan otot-otot wajah setiap pagi dan malam sambil menatap cermin. Yang kedua, memasang foto diri sedang tersenyum di layar ponsel dan menirunya. Yang ketiga, memasang gambar seseorang yang senyumnya indah di cermin dan menirunya. Yang keempat, sering-sering melihat ke cermin untuk mengecek ekspresi wajah. Yang kelima, berusaha untuk selalu tersenyum dengan pikiran positif.